Bab 14. Mengatur perasaan Anda. Antusiasme dan kegelisahan dapat memacu kita untuk memiliki semangat positif. Sumber emosi. Hasil upaya kita seperti penghasilan kita adalah produk tambahan dari sikap kita. Sedangkan sikap kita berasal dari perasaan kita. Di dalam diri kita mengalir dua sumber emosi. Sumber emosi yang pertama disebut antusiasme. Kalau jiwa kita sudah mantap, kita akan bersikap berani dan berorientasi pada risiko. Sebagai dampaknya, kalau kita konsisten dengan sikap kita akan menjadi orang yang hebat. Tetapi meskipun kita memiliki sikap optimis, sumber perasaan negatif selalu bercokol di dalam batin kita. Keadaan emosi seperti ini akan menghasilkan depresi, keputusasaan, dan kemurungan. Bila perasaan sedih ini berhasil menguasai diri kita, maka sikap kita biasanya akan lebih berhati-hati, mudah tersinggung, dan defensif. Karena itu, hasil kerja kita juga akan menjadi paling sedikit. Tantangan kita adalah pengendalian sumber perasaan kita. Berbicara dengan diri sendiri. Saat ini, Stephen Peckham mengajar orang lain tentang bagaimana mengembangkan potensi diri mereka. Trauma satu-satunya bagi Stephen adalah karena istrinya telah menceraikannya. Setelah perpisahan itu, dia tinggal di kamar yang sempit, dan untuk membiayai hidupnya, dia terpaksa harus mengambil 3 macam pekerjaan sekaligus. Salah satunya adalah bekerja di rumah sakit jiwa sebagai tenaga paruh waktu. Mereka yang dirawatnya di rumah sakit ini kebanyakan menderita karena tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Dari pekerjaan ini, Stephen banyak belajar tentang bagaimana mengatasi penderitaan hidupnya sendiri. Salah satu konsepnya yang menarik adalah berbicara dengan diri sendiri. Setiap orang yang menderita gangguan jiwa pasti suka berbicara pada dirinya sendiri. Demikian pula mereka yang merasa hidupnya sukses. Rahasia sukses adalah apa yang kita katakan pada diri kita sendiri. Jika kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita pasti akan sukses dan pada kenyataannya kita mengalami kegagalan, kita mungkin tidak akan mau berusaha lagi. Bila kita berkata bahwa kita hanya akan mencari jalan yang aman, kita mungkin akan menjadi orang yang mudah tersinggung dan kurang produktif. Kita tentunya ingin mengatakan pada diri kita sendiri bahwa apapun yang terjadi, kita berhak untuk mengalami hidup sukses. Seandainya kita terus bereksperimen dan gigih berjuang, pada akhirnya kita akan memenuhi harapan kita. Setiap orang mungkin saja memiliki pengalaman hidup yang sama, namun jalan pemikiran, perasaan, dan reaksi kita masing-masing tentu sangat berbeda. Pikiran kita harus bersifat realistis, bukan negatif atau positif. Misalnya, mungkin ada di antara kita yang menganggap secara negatif bahwa pengalaman yang baru adalah membahayakan, karena kita kemungkinan besar akan mengalami kegagalan dan kehilangan segala-galanya. Sedangkan sebagian orang lainnya mungkin menggambarkan secara positif bahwa pengalaman yang baru akan menghilangkan kebosanan pola hidup yang rutin. Pada kenyataannya, kalau tantangan itu berupa keinginan untuk memulai bisnis yang baru dan terdapat berbagai alasan yang bisa menyebabkan timbulnya kegagalan, maka pikiran negatif merupakan hal yang realistik. Bahkan yang lebih penting lagi, di antara kita ada yang melihat kenyataan sebagaimana adanya, sementara yang lainnya memandang kenyataan sebagai sesuatu yang bakal terjadi. Ada juga orang yang fatalistis dan percaya bahwa kita sangat sedikit memiliki peluang untuk mengubah jalan hidup kita. Sedangkan yang lainnya merasa yakin bahwa kita dapat mempengaruhi masa depan kita. Cara kita berbicara kepada diri sendiri dapat menentukan apakah kita akan gagal atau sukses. Percakapan kita perlu
bersifat realistis, bukan berdasarkan pada kenyataan sebagaimana adanya, melainkan berlandaskan pada kenyataan yang kita inginkan. Stephen menjelaskan secara pendekatannya. Sekarang saya tahu bahwa pada saat saya menghadapi kesulitan, saya mulai banyak belajar. Saya lebih banyak mengambil manfaat dari kegagalan ketimbang sukses saya. Pertumbuhan yang sebenarnya datang dari seringnya saya bertanya kepada diri sendiri tentang manfaat yang bisa saya ambil dari setiap kegagalan saya. Bayangkan diri Anda sebagai seorang tunanetra dan sedang berada sendirian di sebuah kamar. Anda ingin sekali mencari pintu keluar yang sudah terbuka lebar. Di sini kalau Anda menabrak tembok, bukan berarti Anda harus menyerah kalah. Sebaliknya, Anda harus makin berani mencari dan berjalan ke arah lain sampai Anda menemukan pintu keluar yang Anda inginkan. Dalam dunia yang berkembang, demikian pesat ini, sikap berlambat-lambat masih tetap bisa membantu Anda. Selain itu, berguna juga bagi Anda bila Anda secara berhati-hati menanggapi masalah Anda. Agar bisa sukses, kita harus konsisten dengan upaya kita. Tujuan kita bukanlah untuk menghindari kegagalan, tetapi memahami bahwa kita perlu sering mengalami kegagalan. Dalam penjualan, kalau kita melipat duakan upaya kita untuk meraih keuntungan besar, walaupun kegagalan kita akan meningkat 2 kali lipat, biasanya penghasilan yang kita peroleh juga akan berlipat 2. Rumus ini juga berlaku untuk kesempatan lainnya. Kita masing-masing perlu mengizinkan diri kita untuk mengalami kegagalan, karena melalui kegagalan ini diri Anda akan selalu bisa berkembang. Saya mengakui bahwa jalan keluar satu-satunya bagi saya adalah berbicara kepada diri saya sendiri. Begitu saya berhasil membuat program bagi diri saya untuk memahami bahwa kontak bisnis bukan berarti menolak diri saya secara pribadi, maka stres tidak akan banyak mempengaruhi saya. Kalau tidak, maka Anda akan mulai kehilangan kendali diri. Pada waktu masih kecil, Stevie diberitahu oleh salah seorang gurunya bahwa dia mempunyai 3 macam hambatan dalam hidupnya. Dia berkulit hitam, miskin, dan buta. Dia hanya akan dapat membuat keset dan tempat pop. Ketika dia berusia 12 tahun, dia dikenal orang sebagai anak yang cerdas. Pada waktu diwawancarai oleh Mike Brown dalam acara Radio Times, Stevie Wonder menjelaskan, Anda menghadapi berbagai macam barang yang relatif bagus dan menarik. Namun, Anda hanya akan mengambil sesuatu yang penting bagi diri Anda. Orang yang patut saya kasihani adalah mereka yang mempunyai penglihatan normal, tapi tidak dapat melihat apa-apa. Mike Brown, Radio Times, Inggris. Dengan memperbolehkan kesengsaraan untuk mempertegas tujuan kita, kita akan dapat mengubah cara berpikir kita. Dengan sekali pikir, kita dapat mengubah sikap kita terhadap kegagalan, persepsi kita terhadap kenyataan, harapan dalam diri kita, dan juga reaksi dan hasil yang kita terima. Catatan, sumber perasaan dapat kita kendalikan. Kenyataan didasarkan pada kemampuan kita untuk memenuhi harapan kita.